Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Allah Yesus tak peduli padaku. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Yesusku mengerti. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Haleluya, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang,
tetapi engkau akan mengertinya kelak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat yang barusan kita sama-sama dengarkan tadi, yang barusan saya bacakan kepada kita semua, adalah ayat di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa itu terjadi sebelum Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Minggu ini adalah minggu secara umum gereja melaksanakan Minggu Palmarum atau Minggu Palem bagi sebagian orang. Sebelumnya di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Banyak orang menghamparkan daun palem. Itulah latar belakang disebut Minggu Palem. Kita kembali dengan pembahasan kita tadi, yaitu ketika Yesus membasuh murid-muridnya. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, kelak engkau akan mengerti. Dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, banyak hal yang terjadi yang tidak pernah kita sangka. Banyak peristiwa yang kita alami tidak pernah kita duga gimana ujungnya. Bahkan yang masih terjadi sekarang ini, yang masih selalu menjadi pembicaraan di mana-mana, yaitu tentang virus COVID-19. Semua negara merasakan dampak dan imbasnya. Seluruh manusia dimanapun berada merasakan pengaruhnya. Bahkan orang sering bertanya-tanya, sampai kapan situasi ini akan berakhir? Sampai kapan keadaan ini pulih kembali? Sampai kapan situasi ini normal kembali? Seperti waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada seorang murid bernama Simon Petrus bertanya, "Tuhan, kenapa engkau hanya membasuh kakiku saja?" Tetapi Yesus menjawab di ayat 7 tadi, "Engkau tidak mengerti sekarang, kelak engkau akan mengerti." Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belum tahu akhir dan ujungnya bagaimana. Kita belum tahu pada akhirnya jadinya seperti apa. Tapi tak kalah kita yakin bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, pada akhirnya pasti itu mendatangkan kebaikan, berbuah hal yang membuat kita berkata, "Terpujilah Tuhan." Ada kadang orang baru mengalami situasi yang sedikit, dia masih bisa berkata, "Haleluya." Lalu tak kalah masalah semakin besar, suara haleluyanya semakin pelan. Haleluya. Dan semakin besar lagi masalahnya, tidak terdengaran lagi suara haleluyanya, malah berubah menjadi haleluya. Dan semakin besar masalahnya, seperti guntur yang menggelegar. Dia tidak berkata lagi haleluya, dia berkata halilintar. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang. Tapi bagi kita, orang yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan, kita harus tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, semuanya pasti berbuah manis, berbuah mendatangkan kebaikan. Ada suatu kisah, yaitu kisah seorang tokoh iman yang bernama Yusuf. Kita tahu Yusuf itu adalah orang yang dikasihi ayahnya. Dari ke-12 saudara-saudaranya, dia adalah yang paling dikasihi. Dia adalah anak ke-11 laki-laki dari bapaknya Yakub. Namun ke-11 saudaranya iri kepada dia. Sampai suatu waktu akhirnya dengan rasa tega, saudara-saudara Yusuf menjualnya ke seorang pedagang yang pada waktu itu kebenaran lewat. Dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Dan pada akhirnya dia ditempatkan di rumah Potifar. Mungkin di dalam hati Yusuf sebenarnya, kenapa sampai saudara-saudaraku tega menjualku? Apakah mereka tidak sayang kepadaku? Itu bisa saja muncul dalam pemikirannya. Selagi dia memang masih muda, dia tidak menyangka hal itu terjadi. Tetapi dia tetap melakukan yang terbaik. Sifatnya tidak berubah.
semangatnya untuk artinya melakukan yang bermanfaat bagi banyak orang tidak berubah. Di rumah Potifar dia menjadi kesayangan. Namun pada suatu ketika, entah kenapa mungkin juga Tuhan izinkan, istri Potifar akhirnya menggoda dia. Dan ternyata Yusuf tidak mau melakukan tindakan yang asusila sehingga Yusuf lari. Dan akhirnya istri Potifar memfitnah dia dengan mengatakan, aku mau diperkosa Yusuf. Apa boleh buat? Hukum pada waktu itu belum berpihak kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dipenjara. Dipenjara juga walaupun mengalami keadaan seperti itu. Sifat Yusuf tidak berubah. Sifat terpujinya tetap dia pertahankan. Sifat baiknya tetap dia pelihara. Bahkan suatu ketika, dua orang, juru minuman dan juru roti raja, juga ikut dipenjara bersama dia. Dan kebenaran kedua juru minuman dan juru roti ini bermimpi. Yang pada akhirnya singkat cerita, dia menafsirkan yaitu mimpi kedua juru minuman dan juru roti ini. Juru minuman ini dikembalikan kepada posisinya, sedangkan juru roti akhirnya digantung. Waktu Yusuf selesai menafsirkan, mengartikan mimpi dari juru minuman itu, dia sebenarnya sudah berpesan kepada juru minuman itu, jika seandainya engkau bebas dan dikembalikan kepada posisimu sebagai juru minuman, tolong ingat aku. Juru minuman itu berkata, iya, aku akan ingat engkau, karena engkaulah aku jadi terbebas. Namun tahukah saudara, bukan waktu singkat juru minuman itu mengingat Yusuf. Masih lama prosesnya. Mungkin di dalam hati Yusuf ternyata tidak ada yang berpihak kepadaku. Ternyata tidak ada yang akan menolongku dari situasi yang sulit ini. Ternyata tidak akan ada yang membebaskanku dari penjara. Selalu mungkin pertanyaan itu bisa muncul di dalam hatinya. Tetapi itu tidak membuat kebiasaannya, sifatnya yang terpuji, sifatnya yang bagus itu berubah. Dia tetap percaya penuh akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sampai suatu ketika, akhirnya Raja Firaun bermimpi. Dan tidak seorang pun di dalam kerajaan Mesir, termasuk para ahli-ahli nujumnya, para ahli mimpinya, yang sanggup mengartikan mimpi sang raja. Akhirnya disitulah juru minuman tadi teringat kepada Yusuf. Dan dia menyampaikan kepada Raja Firaun, Tuanku, dulu ada seorang muda, orang Ibrani, yang bisa mengartikan mimpi. Dialah yang mengartikan mimpi hambamu ini, sehingga hambamu terbebas dan kembali kepada posisiku sebagai juru minuman. Singkat cerita, Yusuf dipanggil ke istana, dipersiapkan segala sesuatunya, dan dia berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan berjalan waktu, posisi Yusuf makin bagus, dan akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Bukan kampung halamannya, bukan tempat kelahirannya, tetapi dia bisa menjadi orang kedua. Dan pada akhirnya terjadi kelaparan di seluruh dunia pada saat itu, termasuk berdampak juga kepada bangsa Israel, yaitu nenek moyang dan keluarga Yusuf. Mereka akhirnya datang ke Mesir. Mereka membeli makanan ke Mesir, yang sebenarnya pemimpin atau penguasa untuk seluruh logistik di Mesir adalah Yusuf sendiri. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Dan singkat ceritanya, dengan adanya Yusuf di sana, terpeliharalah kehidupan bangsa Israel, keturunan Yakub. Karena dialah yang selalu mensuplai, dialah yang selalu memasok
untuk semua kebutuhan kepada bangsa Israel, karena Dia punya wewenang untuk itu. Dengan hal ini kita melihat bahwa hal yang buruk yang dialami Yusuf, hal yang tidak mengenakkan, ternyata kalau kita tetap melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetap kita juga taat dan percaya kepada pertolongan Tuhan, ternyata semuanya akan mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya apa yang kita alami, khususnya yang terjadi saat ini, jangan pernah kita selalu ragu, jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita memikirkan hal yang buruk, memikirkan hal yang tidak-tidak. Yakinlah semuanya ini akan berakhir. Percayalah, tidak ada sesuatu pun masalah tanpa jalan keluar. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Bahwa seperti tadi yang kata Yesus di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, sekarang engkau belum mengerti, tetapi kelak engkau akan mengerti, bahwa semua tujuannya pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya.